aliran Tukat Pakrisan, tersembunyi sebuah ruang sunyi di tebing cadas. Goa Garba bukan sekedar goa atau ceruk pertapaan, tapi saksi bisu arsitektur dan laku para leluhur. Goa Garba berada di desa Pejeng Gianyar, tak jauh dari situs terkenal seperti Gunung Kawi. Inilah cerita tentang arsitektur gapura yang kokoh, ceruk pertapaan, dan susunan batu berundak yang menjadi saksi bisu masa lalu. Perjalanan saya ini disambut dengan suasana alam yang asri dan tenang. Situs ini punya keunikan tersendiri. Selain ceruk pertapaan, di tempat ini juga memiliki bangunan pintu gerbang atau pintu gapura dengan susunan batu berundak. Saat berada di depan gerbang, mata saya terpukau melihat mahakarya arsitektur gerbang para leluhur terdahulu. Bangunan gerbang di atas dinding padas menjulang kokoh. Susunan batu yang begitu rapi dan simetris di masa lalu. Gerbang ini juga dilengkapi dengan tangga yang dibangun dari batu kali yang padat. Yang terlihat di sebelah saya ini adalah tangga menuju ke atas, dan tangga ini terbuat dari batu. Ini saya rasa ini ya dari batu, jadi seperti dari batuan kali seperti itu yang saya lihat. Jadi bukan batu paras ya, bukan batu padas. Jadi nggak kebayang bagaimana pada masa lalu orang-orang itu bisa ngangkut gitu kan, mengangkat bebatuan ini terus menyusunnya hingga sampai ke atas. Kalau saya hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, itu sampai ke atas lagi. Itu bisa mencapai mungkin 10 sampai 20 sampai 20-an mungkin ya kalau saya lihat, tapi belum saya pasti hitung sampai ke atas. Gapura dan undak batu kali ini menjadi bukti bahwa leluhur kita sudah memiliki teknik bahkan teknologi untuk memotong dan mengangkat batu kali serta menyusunnya. Sejenak saya menyempatkan diri untuk menikmati suasana di batu berundak ini. Goa Garba ini diperkirakan dibangun abad ke-11 hingga 12 Masehi pada masa dinasti Warmadewa. Langkah saya menyusuri jalan setapak menuju ceruk pertapaan yang ada di sebelah utara gerbang. Ada 3 ceruk yang dipahat pada dinding tebing padas. Pada ceruk pertama, saya melihat ada sejumlah arca dan lingga di dalam ceruk.
langkah saya tertuju pada bangunan ceruk di sebelahnya, yang unik karena ceruk memiliki atap berbentuk segitiga dengan ukiran simbol di atapnya. Yang terlihat di belakang saya ini seperti ceruk-ceruk pertapaan ya. Tapi ini unik sekali yang di tepat di belakang saya ini unik sekali. Bentuknya itu atasnya itu menyerupai atap ya. Jadi kayak segitiga atap. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada tiangnya, tiang pemisah. Dan jadi sisi ruang satu dan ruang lainnya itu terpisah dengan tiang yang ada di tengah-tengah. Selain itu juga seperti yang ada di situs Candi Tebing Tegalingga, di tempat ini juga, di situs ini juga dipahat di dinding tebing. Kalau saya lihat ini seperti dinding tebing batu paras ya, batu padas ya ini. Sangat tinggi sekali sampai di atas ya, tapi di bawah ini dipahat demikian untuk seperti menyerupai ceruk-ceruk, dan juga ini ada yang bentuknya ada unik sekali. Ini lebih sudah ada atapnya begitu ya, lebih jelas. Dan di atapnya itu yang sebelah sini itu ada bentuknya seperti lingkaran tapi tidak menyatu begitu. Jadi bentuknya menyerupai lingkaran tapi tidak menyatu. Tapi saya melihat seperti tulisan sebenarnya itu. Kalau saya lihat bentuknya itu mungkin itu kode-kode ya, ataupun simbol-simbol atau tulisan di zaman dulu. Kalau saya sendiri memang tidak bisa membaca tulisan-tulisan seperti itu, entah tulisan apa ya yang dituliskan di sana. Mungkin itu juga berkaitan dengan tempat yang ada di sebelah sana. Kalau misalnya bisa dibaca, mungkin ada entah namanya ataukah angka, saya juga kurang tahu. Tapi terlihat jelas sekali di atas itu seperti ada simbol begitu. Simbol. Mungkin di zaman dulu itu adalah sebuah tulisan yang bisa dibaca. Tersusun dengan rapi, terlihat perekatnya menyatu dengan tanah yang sudah padat. Namun terjal, sehingga memerlukan kehati-hatian saat menaiki susunan batu menuju pintu masuk atau gerbang. Saya harus berhati-hati saat menaiki tangga batu. Naik di tangga yang ada di gerbang tadi lumayan ya, karena jaraknya antara batu satunya dengan batu lainnya itu kalau kira-kira saya hitung secara pakai tangan gitu ya, misalnya kayak ini ya, nih kita coba langsung aja deh, ini agak masa-masa satu, kelihatan nggak sih tangan saya? Yang satu, sekitar dua jengkal lah ya kira-kira naik. Sesampai di atas, saya memperhatikan susunan bata gerbang yang disusun dengan zigzag sehingga distribusi beban merata dan mencegah keretakan.
Sejenak saya ingat bangunan di Candi Tebing Tegalinggah yang ada bangunan menyerupai gapura atau pintu masuk. Bedanya, gapura di Tegalinggah benar-benar dipahat di batu padas utuh, sementara gapura di Gua Garba menggunakan batu yang sudah dipotong-potong dan tersusun rapi. Bangunan ini sudah memiliki teknik yang lebih maju, sehingga berdiri kokoh melewati berbagai peristiwa. Elemen lain di Gua Garba adalah keberadaan tapak kaki yang dipahat di batu adesit pada salah satu anak tangga. Tapak kaki ini berada dekat gerbang dari atas. Saya sudah sampai di sini, agak gelap ya. Jadi di sini kenapa ini dikurung ya? Jadi di sini ada seperti telapak kaki. Tapi kalau saya lihat ini telapak kaki cukup besar ukurannya. Kalau saya baca tadi di bawah, katanya, kata tulisan tadi saya sempat baca di bawah, ini adalah telapak kakinya Kebo Iwe. Tapi kebenaran pastinya saya kurang tahu, cuman itu adalah cerita yang beredar di masyarakat seperti itu. Keberadaan air suci di sekitar situs juga menunjukkan praktik penyucian diri sebelum melakukan kegiatan spiritual, seperti yang terlihat di sebelah utara gapura Gua Garba, di bawah pohon besar dan berada di ketinggian. Ada pancuran yang mengalir. Tersembunyi dan dekat dengan aliran sungai, Gua Garba menunjukkan cara leluhur Bali membangun ruang dengan keindahan arsitekturnya yang menyatu dengan alam. Di ujung batu yang berundak, jalan kemudian diarahkan menuju pura pengukur ukuran. Di area pura ini, saya melihat bangunan megah sebuah candi. Tadi naik dari situs Gua Garba di bawah, terus naik di sini ada pura. Kalau saya baca ini disebut dengan pura pengukur ukuran. Nah, di sini juga terdapat candi yang ukurannya juga cukup besar, candi di sini. Kalau dari penjelasan yang saya baca di brosur yang saya dapat di depan, candi ini struktur bawahnya ini masih menggunakan struktur yang lama seperti itu. Tetapi yang di atas memang kelihatan sih kayak perbedaan ya. Ada warna yang berbeda dengan struktur yang di dasar dengan di atas. Jadi di atas itu mungkin masih baru, karena kalau disebutkan di sini bahwa diperkirakan bagian candi ini sempat runtuh pada tahun 1917. Jadi setelah itu akhirnya dibangun kembali, dan candi ini bagian bawahnya yang sudah lama itu terbuat dari batu padas kuno. Candi yang dasarnya berbentuk persegi
atas candi, tepatnya di bagian pojok utara candi. Perjumpaan candi di Pura Pengukur Ukuran menjadi jejak terakhir saya di tempat ini. Goa Garba ini menyimpan arsitektur, ilmu para leluhur dalam merancang, membangun gapura yang kokoh, dan laku para leluhur yang hidup